Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuliana Sari dengan NIM 2214250. Di sini saya akan memaparkan tentang kualitas aktiva produktif di Bank Syariah dan juga proses penghalalan produk deposito pembayaran jatuh tempo dan juga deposito korporasi di Bank Syariah. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kualitas aktiva produktif di Bank Syariah. Aktiva merupakan aset yang dimiliki oleh suatu bank. Aktiva yang produktif sering juga disebut dengan earning asset atau aktiva yang menghasilkan. Dalam Bank Syariah, beberapa transaksi yang menunjukkan peluang besarnya aktiva yang dapat diproduktifkan dilakukan dengan beberapa mekanisme. Di antaranya yaitu dengan cara jual beli atau memberikan dana investasi. Kondisi aktiva Bank Syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama dari piutang penjualan yang dilakukan dengan akad murabahah dan sewa atau ijaro. Yang kedua yaitu investasi pada yang pertama akad musyarakah, yang kedua akad mudharabah, yang ketiga akad salam, yang keempat akad istisna, yang kelima persediaan, dan yang keenam yaitu aktiva yang disewakan. Salam dan istisna adalah cara memperoleh barang dengan membayar di muka, sedang barangnya akan diterima kemudian dan bukan aktiva produktif. Oleh karena itu, tidak diperlukan perhitungan kualitas aktiva produktifnya. Demikian pula dengan persediaan dan aktiva yang disewakan. Dalam menilai kualitas aktiva produktif di Bank Syariah dikategorikan menjadi 5 golongan, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan juga macet. Oke, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu proses penghalalan deposito pembayaran jatuh tempo dan juga deposito korporasi. Untuk proses penghalalan deposito pembayaran jatuh tempo, contohnya misalnya Ibu Rani ingin mendepositokan dananya ini di Bank Syariah pada tanggal 10 Mei. Lalu pada bulan berikutnya, di bulan Juni, tanggal 1, Bank Syariah ini mencairkan dividen atau keuntungan dari deposito Ibu Rani ini. Namun karena Ibu Rani ini kebiasaan nanam deposito di bank konvensional, Ibu Rani kaget karena dia akan mencairkan depositonya itu pada tanggal 10, tapi pada tanggal 1 bulan berikutnya dia udah mendapatkan dividennya. Nah, akhirnya Ibu Rani ini protes ke Bank Syariah. Dia nggak mau kalau depositonya ini cair di tanggal 1 karena menurut dia nggak dapat keuntungannya tuh kecil. Nah, setelah dijelasin oleh pihak bank bahwa proses di Bank Syariah ini memang seperti ini, bahwa dicairkan depositonya ini pada tanggal 1. Namun Ibu Rani tidak terima. Akhirnya hal ini menjadi pertimbangan oleh pihak bank dan akhirnya pihak bank mengadukan masalah ini kepada DPS, dan DPS juga akan mengkaji apakah hal ini sesuai dengan syariat Islam apa enggak. Kalau sesuai dengan syariat Islam maka pencairan deposito di tanggal 15 itu, tanggal 10 itu diperbolehkan seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu proses penghalalan deposito korporasi. Yang mana deposito korporasi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan. Contohnya perusahaan BCD ingin mendepositokan dananya di Bank Syariah, dan dividen yang diterima oleh perusahaan ini nominalnya itu tidak tetap karena dividen atau keuntungan dari depositonya ini berdasarkan bagi hasil. Perusahaan tidak terima karena menurutnya ini akan mempersulit proses pencatatan keuangannya. Akhirnya perusahaan melakukan komplain kepada Bank Syariah. Hal ini akan menjadi pertimbangan Bank Syariah dan Bank Syariah akan mengadukannya kepada pihak DPS. DPS akan mengkaji apakah ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Jika sesuai akan diperbolehkan.